Hai teman-teman, selamat datang di channel The Way. Kali ini topik pembicaraan hari ini adalah mengenai Tuhan dan setan. Dan tentunya saya mengajak Pastor Edi sebagai teman ngobrol hari ini. Beliau ini adalah seorang pastor yang banyak melayani di dunia spiritual atau hal-hal yang menurut kita ini dunia gaib ya Pastor Edi ya. Atau dunia lain ya. Dan tentunya kita mau mengetahui ya mengenai Tuhan dan setan. Pertanyaan pertama saya kepada Pastor Edi, ya, yang banyak sekali orang saat ini nggak percaya ya setan itu gimana bentuknya dan Tuhan itu gimana. Banyak orang seringkali menanyakan seperti itu, Pastor. Jadi apakah setan itu benar-benar ada? Kalau ditanya setan itu ada apa enggak, bagi saya kalau kita mempercayai bahwa Tuhan itu ada, setan pun ada. Karena di dalam Alkitab sendiri Tuhan itu berdialog dengan Ayub, dia berdialog sendiri dengan setan. Jadi di sini kita percaya Alkitab kan, kita percaya apa yang Alkitab katakan, ya kita mempercayai di situ bahwa setan itu benar-benar ada. Iya. Itu menurut saya itu. Betul ya. Karena memang di Alkitab sudah tertulis Tuhan juga berdialog dengan setan waktu itu ya. Berarti Tuhan dan setan memang ada. Mungkin kita juga bisa nggak merasakan kehadiran Tuhan dan kehadiran setan. Gimana menurut Pastor Edi? Bagi saya kalau Tuhan itu ya kita bisa merasakan. Kehadiran setan pun kita bisa merasakan. Tapi kalau dikatakan kita melihat, enggak juga kalau saya bilang. Kita enggak melihat kalau Tuhan tidak mengizinkan untuk melihat setan. Nah, ini menjadi patokan saya di dalam saya melakukan banyak hal dalam dunia roh seperti ini. Jadi saya percaya bahwa pada saat saya diizinkan oleh Tuhan memberikan saya karunia untuk bisa melihat, saya bisa melihat. Tapi selama saya tidak bisa melihat, saya tidak bisa melihat. Mungkin agak deket dikit Pastor Edi, karena saya takut nanti ada sesuatu di belakang atau gimana, kan resiko. Pastor Edi bisa ngelihat yang di belakang saya ada siapa? Nggak ada kan ya? Ya nggak ada. Ada ya. Ada kopi. Kalau ada bahaya, ya kan? Berarti tadi seperti apa yang kata Pastor Edi bilang, Pastor Edi ini memang punya sebuah karunia kan ya? Ya, Tuhan karunia, Tuhan kasih karunia, dan memang Pastor Edi juga bisa melihat setan ya. Orang juga bilang hantu atau gentayangan dan lain sebagainya. Tapi saya percaya itu karena Tuhan sendiri yang memampukan Pastor Edi untuk melihat sesuatu yang mungkin menyeramkan ya. Ya, ada banyak cara setan itu memperlihatkan. Caranya dia menampilkan diri itu ada banyak cara. Banyak cara. Ya. Bentuknya macam-macam, Pastor. Ada bentuknya macam-macam. Dari Alkitab sendiri mengatakan bahwa iblis itu bisa berubah menjadi malaikat terang kan. Dia bisa berubah-ubah, mau bentuk apapun dia bisa gitu. Pastor Edi nggak takut kalau melihat itu? Nah, kita sudah di dalam Tuhan, buat apa kita harus takut? Iya, betul ya. Kalau kita semua di dalam Tuhan itu harusnya nggak takut, Pastor ya? Ya jelas, kita nggak usah takut. Ya? Oke, gitu loh. Jadi tadi kita udah mendengar ya, bahwa Tuhan dan setan itu memang benar-benar ada. Dan memang ada seseorang yang dikasih karunia sama Tuhan untuk bisa melihat. Dan tentunya untuk melihat itu pasti punya tujuan ya? Ya pasti Tuhan punya tujuan. Tuhan punya rencana untuk kita bisa melihat itu. Gitu. Mungkin Pastor Edi bisa sharing ya, pengalaman, satu hal pengalaman yang menurut Pastor Edi itu paling menyeramkan, paling menegangkan. Tapi di sini nggak ada sesuatu kan ya? Ya nggak ada. Saya dahului dengan kemampuan ya. Kalau kita berbicara tentang setan ya, ada banyak orang tanya kita bisa mengusir setan apa enggak. Nah itu kalau orang tanya seperti itu, saya sering kali mendapatkan pertanyaan-pertanyaan, bisa enggak setan itu diusir kok?
Pastor Edi suka menengking-nengking itu apa setan itu benar-benar bisa diusir gitu. Kadang kita kan nggak percaya ya, Pastor Edi ngapain menengking-menengking? Apakah itu memang benar-benar ada setannya atau memang cuman menengking-menengking gitu aja ya Pastor ya? Kan banyak sekali orang-orang saat ini juga meragukan ya. Kan aku nggak bisa ngelihat, tapi yang bisa ngelihat kan Pastor Edi, iya kan? Oke, gini, kan Tuhan itu sudah memberikan kepada kita kuasa, ya. Bagaimana kita sekarang mempercayai untuk mengusir setan itu kita pakai kuasa, bukan kuasa kita sendiri, bukan kemampuan kita sendiri, tapi Tuhan memberikan kita kuasa. Dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Aku akan memberikan kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kan begitu bunyinya. Jadi pada saat kita ada kuasa, kita harus mempercayai. Bukannya kita sekarang mengusir setan dengan ragu-ragu. Saya percaya pada saat sekarang mengusir itu, hati saya pas. Kenapa? Tuhan sudah mengatakan kamu punya kuasa untuk mengusir setan. Dan di situ saya percaya bahwa kita bisa melakukan. Dasar yang kedua adalah saya melihat bahwa Tuhan itu memberikan kita kemampuan untuk ini. Jadi saya ambil dari Yohanes 14 ayat 12. Akan saya bacakan sedikit ya. Di sini dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Itu saja. Jadi kita punya pegangan di sini. Bahwa kita bisa melakukan itu karena seizin Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan, kita tidak akan bisa melakukan hal ini. Makanya tidak ada rasa bimbang, tidak ada rasa ketakutan. Pada saat saya mengusir, saya punya hati yang pas bahwa setan itu pergi. Ada banyak orang yang melakukan hal ini dengan hati yang setengah-setengah. Pergi apa enggak, pergi apa enggak. Kalau Anda melihat di Kisah Para Rasul 19, di situ Anda bisa membaca di situ bahwa ada setan yang tidak terusir gitu loh. Mereka anak-anak Skewa, dalam cerita anak-anak Skewa, mereka tidak terusir karena apa? Itu hatinya tidak pas untuk mengusir itu. Kalau kita punya pas percaya bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita kuasa itu, setan itu pasti pergi. Oke. Nanti soal pengusiran kita lanjut di next episode aja ya Pastor Edi ya. Tapi yang pasti kita hari ini mengenai setan dan Tuhan itu ternyata benar-benar ada. Dan benar gak kita bisa merasakan kehadirannya? Ya, betul. Ya, kita bisa merasakan kehadiran itu pasti. Nah, merasakannya gimana coba? Ya, kita ada perasaan seperti kalau saya sendiri sering bulu kuduk itu berdiri. Jadi kalau di mana ada tempat yang nggak nyaman, bulu kuduk saya berdiri. Di sini pasti ada sesuatu kekuatan yang bukan di dalam Tuhan. Jadi di luar Tuhan. Kekuatan ini yang mengaruhi atmosfer di dalam pada saat saya ada di tempat itu, saya merasa gak nyaman dan bulu kuduk berdiri, itu pasti ada. Pasti ada ya. Tapi kalau kehadiran Tuhan gimana? Kehadiran Tuhan kita bisa merasakan juga. Sama-sama kita bisa merasakan. Tapi ada perasaan damai sejahtera. Pada saat kita datang kepada Tuhan, ada perasaan damai sejahtera. Ada perasaan sukacita. Dan di sinilah saya merasakan hadirat Allah itu benar-benar beda dengan hadirat daripada roh jahat ini. Jadi kalau roh jahat itu kita juga sama-sama merasakan. Tapi perasaan nggak sama itu adalah perasaan nggak nyaman. Beda dengan perasaan yang pada saat Tuhan datang dalam kehidupan kita. Itu aja. Oke, berarti memang benar ya. Di sini kita bisa belajar bahwa Tuhan dan setan itu memang benar-benar ada dan bisa kita rasakan. Kalau ada kehadiran Tuhan di saat kita memuji memuliakan Tuhan itu Pastor Edi ya. Ada rasa nyaman, ada damai sejahtera. Tetapi di saat kehadiran setan kita juga bisa merasakan ada ketakutan, kekhawatiran gitu ya. Ada kekhawatiran, ada kecemasan. Itu ada. Kekhawatiran, kecemasan itu daripada ulah dari iblis itu sendiri yang membuat atmosfer kita seperti tercekam gitu. Oke. Nah, gitu. Kalau kecemasan akibat utang harus cicilan bulanan itu apakah dari iblis, Pastor? Enggak ya, bukan ya. Pelarinya gitu. Oh, bukan. Itu salah pelarian. Itu karena ulah kita sendiri ya. Bukan ulah setan, Pastor Edi ya. Jangan salahkan setan terus ya, Pastor Edi ya. Iya. Jadi
Bisa nggak Pastor Edi ngasih satu pengalaman? Waktu Pastor Edi melihat setan itu bentuknya seperti apa? Supaya kita ini, saya kan nggak bisa ngelihat ya Pastor ya. Ya, Tapi saya mau mendengar lah setidaknya dari pengalaman Pastor Edi ini. Setan Ya. itu seperti apa sih? Kalau seperti apa itu yang tadi saya katakan, dia bisa berubah-ubah, mau bentuk apapun. Tapi pada saat kita sekarang diizinkan melihat, seperti pada kejadian pada jemaat di tempat kita, di gereja kita ini, saya pernah mengalami dipanggil, ditelepon untuk mereka itu merasa gak nyaman karena malam hari itu selama 3 malam rumahnya itu jendelanya digedor-gedor. Oh, bisa gedor-gedor. Dan grendelnya bisa jalan gini, klotek. Saya kok merasa bulu kuduk saya berdiri, Pak. Ya, pada saat itu dia ketakutan. Pada setannya ini hari ini, enggak ya? Suami istri tidur di situ. Jadi sama-sama ketakutan pada saat itu. Pada saat itu dia telepon. Lantas hubungi saya bilang langsung saya buka video aja, saya bilang gitu. Pada saat buka video ternyata dibuka video, saya bilang di belakangnya korden ini apa, saya bilang gitu. Dia bilang teras. Belakangnya itu. Saya bilang bahwa roh itu ada di situ. Saya belum tahu roh itu bentuknya bagaimana. Tapi pada saat sudah dibuka, ternyata saya lihat perempuan tua bersandar di pintu kaca itu menghadapnya ke keluar. Jadi, tapi anehnya begini. Anehnya pada saat video itu dinyalakan, dan saya bilang itu ada situ, dia bisa menoleh kepada saya. Ke Pastor Edi? Ya, dia noleh. Berarti setannya bisa kayak melihat video call itu? Tahu, ya. Bisa. Ya, Bisa tahu ya? Itu dia bisa melihat. Mungkin dia juga bisa tahunya, bisa merasakan hadirat orang itu nggak tahu. Jadi dia langsung melihat saya. Dan pada saat itu saya sudah sediakan sama mereka. Melalui video call ini saya bilang ditengking, gebyur sama minyak urapan. Pada saat itu saya suruh percikan minyak urapan, dan ternyata setelah kita gebyur minyak urapan, habis itu kita worship lagi, sudah tenang. Malamnya kejadiannya begini. Si perempuan tadi ini dia telepon saya, dia mengatakan bahwa didatangi sama setan yang setannya? Itu, iya, yang dia kelihatan itu. Dia pada saat didatangi ternyata setan itu dalam keadaan terikat, tapi nggak bisa nembus pintu kaca itu. Dia teriak, marah-marah sampai bentur-benturkan tangan, tapi dalam keadaan terikat. Akhirnya si perempuan itu bangun, setan itu pergi. Nah, di situ saya percaya bahwa kuasa Tuhan itu benar-benar bisa mengusir dan mengikat. Firman Tuhan mengatakan pada saat kita menengking itu, aku tawan, aku serahkan kepada Kristus. Nah, di sini kita harus punya iman, percaya. Pada saat kita mengusir dengan iman, aku tawan engkau dan aku usir engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ini penting sekali. Pada saat kita memakai nama di atas segala nama ini, maka setan itu akan pergi. Oke, terima kasih Pastor Edi. Ya, memang agak merinding, tapi merinding sedap ya. Jadi bagi orang yang suka film horor, jadi kita bisa menyaksikan sendiri pengalaman dari Pastor Edi dalam melihat setan, karena Pastor Edi ini mempunyai sebuah karunia. Dan tadi sudah dikatakan, kalau saya bisa rangkum, Pastor Edi ini bisa melihat kalau memang Tuhan izinkan. Tapi kalau merasa, Pastor Edi pasti bisa merasa. Kalau merasa, Pastor Edi pasti bisa merasa. Kalau merasa kehadiran Tuhan, ya Pastor Edi juga bisa merasakan kehadiran Tuhan, ada damai dan lain sebagainya. Tapi kalau kehadiran setan, ya seperti tadi kita dengar dari sharing sendiri Pastor Edi, dan waktu dia mulai mengusir dan lain sebagainya, itu pakai satu nama ya, nama Tuhan Yesus. Dan untuk cara mengusir dan lain sebagainya, nanti kita tunggu channel selanjutnya aja ya Pastor ya, lebih detail ya. Ya, apakah bawang putih, apakah salib, apakah Alkitab itu bisa mengusir, ataukah ada ayat-ayat yang dipakai untuk mengusir, ya kan ya Pastor Edi ya.
Tapi kita berhenti sampai di sini aja ya Pastor ya. Ya, Oke, sampai di sini pembicaraan topik hari ini mengenai Tuhan dan setan, dan kita bertemu di topik-topik menarik selanjutnya mengenai bagaimana kita bisa mengusir setan dan lain sebagainya. Mungkin lebih dalam lagi ya Pastor ya. ya boleh. Ya, terima kasih Pastor Edi. Tuhan Sama-sama. Yesus memberkati. Yesus memberkati.